Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, bertemu lagi dengan saya Agni Nurani Karuniawati, calon guru penggerak angkatan 7 dari kelas 58 dalam aksi nyata modul 3.2 Pemimpin Pembelajaran dalam Pengelolaan Sumber Daya. Saya perkenalkan fasilitator saya, Dr. Andes Teguh Supriyadi, MPD, dan pengajar praktik DRA Mistiah, MMPD. Tujuan pembelajaran khusus CGP mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Pertemuan pertama tentang penjadwalan diseminasi dan pemetaan aset yang dilakukan pada Rabu 17 Mei 2023. Pertemuan pertama yang dilakukan pada Rabu 17 Mei 2023 telah membahas dan disepakati tentang penjadwalan diseminasi dan juga pemetaan aset sebagai berikut. Sabtu 20 Mei 2023 akan membahas tentang diseminasi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Pada Jumat 26 Mei 2023 akan membahas tentang diskusi pembagian pemetaan sumber daya di SDN Jambean 1. Dan yang ketiga, pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 akan membahas tentang diskusi hasil pemetaan serta pemanfaatan sumber daya di SDN Jambean 1. Pertemuan kedua tentang diseminasi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SDN Jambean 1, Ibu Ani Sukaryati, kepada yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Jambean 1, kepada perwakilan Komite SDN Jambean 1 dan perwakilan dari siswa yang saya banggakan. Kita paham sendiri dan kita pasti sangat merasakan bahwa SD kita itu memiliki banyak sumber daya yang mungkin apabila kita bandingkan dengan SD lain, kita alhamdulillah gedung yang sangat megah seperti ini, media pembelajaran, kemudian ada juga sarana dan prasarana, bahkan akses yang sangat mudah kita bisa manfaatkan untuk pembelajaran demi tujuan yakni berpihak pada murid. Baik Bapak Ibu, yang pertama akan saya paparkan tentang materi sebenarnya sumber daya yang ada di sekolah itu apa saja sih. Sebelum itu saya ingin Bapak Ibu dan anak-anakku semua ini memperhatikan video yang akan saya tayangkan. Apakah suaranya terdengar Bapak Ibu? Jadi ada dua bentuk video. Yang pertama defisit aset atau kemudian rapat yang kedua panjenengan bandingkan antara rapat yang pertama dan kedua. Sampun nggih Bapak Ibu, kira-kira perbedaannya bagaimana? Monggo. Bu. Nggih. Nggih. Ya. Terima kasih. Oke. Jadi memang pendekatan berbasis defisit itu merupakan cara pandang yang hanya melihat kekurangan, sehingga hanya mengandalkan bantuan dari orang
lain. Kalau dalam rapat ini, kalau ada bantuan dari pemerintah saja. Tapi ketika kita bandingkan dengan yang kedua, dengan pendekatan berbasis aset, dengan memanfaatkan apa yang ada di sekolah, bahkan sebenarnya kalau bisa dibandingkan tidak separah ya. Kalau di sekolah kita alhamdulillah gedung sudah ada dan melihat sisi positif dan dijadikan kekuatan untuk mengembangkan pembelajaran dalam hal ini kalau di rapat acara perpisahan. Baik Bapak Ibu, dengan adanya dua perbedaan tersebut, kira-kira kalau kita memandang dalam pembelajaran atau pemanfaatan sumber daya di sekolah kita mau menggunakan yang mana? Yang berbasis aset atau berbasis kekurangan? Aset, benar. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu, sekolah kita itu merupakan sebuah ekosistem di mana di dalamnya terdapat komponen biotik dan abiotik. Ada komponen hidup di sini, yakni ada murid, guru, kepala sekolah, komite, wali murid, kemudian ada stakeholder. Ini bisa dimanfaatkan. Kemudian ada komponen abiotik berupa keuangan, lingkungan alam, dan juga sarana dan prasarana. Tentunya dalam sekolah sebagai ekosistem, agar ekosistemnya bisa berjalan dengan lancar, harus ada kolaborasi antara komponen-komponen tersebut. Nah, kemudian di dalam sebuah sekolah itu pasti ada modal usaha, modal utamanya, yakni ada 7 modal Bapak Ibu. Inilah sesungguhnya sumber daya yang ada di sekolah kita. Kalau kita bicara aset, sesungguhnya aset kita tuh bukan berupa gedung saja atau bukan berupa barang mati, tapi aset yang pertama yakni modal manusia. Modal manusia di sini adalah Bapak Ibu, siswa, wali murid, komite, pengawas, bahkan tokoh masyarakat yang ada di sekitar, kemudian ada alumni. Ini sumber daya manusia yang berkualitas ini akan membantu, bahkan mendukung dan mengembangkan pembelajaran yang ada di sekolahan. Saya memberi contoh, misalnya saya beri contoh satu aja gitu. Katakanlah Pak Effendi dengan kualitas secara akademik, beliau sudah pendidikan terakhir yakni S2 Pak. Itu nama betul. Beliau juga dulu pernah mondok. Artinya beliau tidak hanya sekedar secara akademis menjadi seorang layak sebagai pendidik, tapi juga bisa mengembangkan bakat siswa di bidang keagamaan. Kemudian ada modal sosial. Modal sosial di sini tuh aturan atau norma yang mengikat dari warga masyarakat. Modal sosial ini bisa kita manfaatkan untuk berkolaborasi dengan warga sekitar. Saya beri contoh, misalnya saya pernah berkolaborasi dengan warga sekitar itu ketika wirausaha materinya. Saya mendatangkan ibunya Bulan yang punya catering untuk menjadi narasumber. Mungkin kalau saya seperti itu, mungkin Bapak Ibu juga bisa seperti memanfaatkan. Contoh, ada wali murid yang menjadi polisi, bisa dengan manfaatkan untuk menjadi narasumber untuk misalnya materi narkoba atau kenakalan remaja, itu bisa saja. Atau mungkin orang tuanya yang bekerja di bidang kesehatan, bisa kita manfaatkan untuk berkolaborasi, bekerja sama, mengisi penyuluhan tentang kesehatan ketika tidak hanya di pembelajaran, mungkin ketika mengisi tentang kegiatan tengah semester. Nah, modal sosial itu juga penting. Artinya
warga masyarakat itu juga penting, bagaimana kita menjalin hubungan yang harmonis antara warga sekolah dengan warga sekitar. Kemudian ada modal politik. Saya hati-hati dengan modal politik Bapak Ibu, karena modal politik ini pasti berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Kalau dalam hal ini contohnya itu seperti bupati yang berhak untuk memberikan satu keputusan, contohnya penggunaan baju adat. Itu sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran. Kira-kira pembelajaran apa Bapak Ibu? Bahasa Jawa, SBDP, IPS tentang keragaman Indonesia atau busana daerah. Kemudian modal politik itu juga bisa, mungkin kepala sekolah berhak untuk atau membuat satu keputusan, misalnya bekerja sama dengan warga sekitar. Kalau warga sekitar misalnya yang bisa untuk membuat jajanan, bisa dititipkan ke Kopsis, asal ada persetujuan atau ada diskusi terlebih dahulu. Kemudian modal agama dan budaya. Kalau dalam agama berarti dari agama atau ritual keagamaan yang ada di sekolah maupun di sekitar. Karena mungkin ada sekolahan itu yang ritual agamanya atau mungkin bermacam-macam agamanya, warganya, akhirnya ritualnya pun juga bermacam-macam. Tapi alhamdulillah sekolahan kita mayoritas memang agama Islam, juga ada agama Kristen, dan mereka hidup dengan rukun, tidak ada masalah. Kemudian adanya budaya ini membuat kita sebenarnya bisa memanfaatkan untuk pembelajaran. Contohnya karena kita itu dekat dengan komunitas jalanan, anak-anak bisa bergabung dalam kebudayaan tersebut, bisa bergabung menjadi anggota maupun sekedar penikmat. Kalau sekedar penikmat, mereka bisa memanfaatkan dengan membagikan kebudayaan tersebut melalui sosial media, sehingga secara tidak langsung mereka mempromosikan kebudayaan daerah. Ada lagi sebenarnya satu tujuan saya di sini, dekat dengan belakang rumahnya Caca, Mbak Hale, itu sebenarnya punya karawitan ya Bu Aan ya. Terus saya mendengar itu ternyata dari pihak keluarganya itu ngajamin Jember di sekolah kita. Apabila ada siswa atau dari kita itu mengkoordinir siswa untuk mau belajar karawitan, mereka itu bersedia untuk diajak bekerja sama atau kolaborasi. Sehingga menurut saya ini merupakan peluang yang sangat bagus untuk kita, karena ini kan juga merupakan kekuatan. Nggak semuanya sekolah itu dekat dengan yang punya karawitan, kan nggak semua sekolah ya. Sebenarnya ini bisa dijadikan kekuatan kita untuk mengembangkan anak-anak lagi dalam bidang budaya. Kemudian modal fisik. Nah, kalau modal fisik pasti Bapak Ibu sekalian ini pasti sudah paham, ini terkait dengan bangunan dan infrastruktur. Bangunan dan infrastruktur di sini ada bangunan berupa ruangan maupun bangunan yang berupa maksud saya hanya sekedar koridor. Kalau infrastruktur itu mungkin bisa berupa akses jalan, terus ada juga mungkin berupa media pembelajaran, sarana dan prasarana itu masuk dalam modal fisik. Jadi yang ditangani oleh bagian aset itu sebenarnya hanya modal fisik. Kemudian modal lingkungan alam. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirobbilalamin, kita itu dekat dengan kebun, sekolah kita dekat dengan sungai, dekat dengan sawah. Itu sebenarnya bisa kita jadikan untuk sumber belajar. Tatkala ketika Bapak Ibu sekalian ada materi tentang alam, tentang pengamatan, monggo sumber daya alam yang ada di sekitar kita bisa kita manfaatkan untuk pengamatan secara langsung. Bagaimanapun juga anak-anak kalau suruh mengamati secara langsung, mesti ini kan lebih semangat dibanding kita hanya bicara atau ceramah saja di depan. Itu bisa kita manfaatkan Bapak Ibu. Kemudian modal finansial.
Kalau di SD kita, modal finansial yang saya temui kemarin adalah dana BOS, kemudian bantuan afirmasi dari pemerintah, kemudian yang saya analisis juga, kita juga mendapatkan bantuan berupa beasiswa seperti PIP, ngoten niku lak beasiswa nggih. Terus kita juga sebenarnya memiliki aset atau income finansial dari yang lain, contohnya laba Kopsis. Oke, waalaikumsalam. Mohon maaf tadi saya datang terlambat. Iya, saya paham. Sehingga saya nggak tahu prolognya gimana pembukaan. Tapi ini mumpung pas ada acara juga. Iya. Tidak sering-sering kita ada acara. Oke. Ini seandainya kita memang juga membahas untuk misalkan ada pemasukan yang bagus, dan kita sebisa mungkin kita jalankan di kita gitu gimana. Seperti contohnya tadi dengan ngasihkan usul. Oh ternyata ditawari sama keluarganya Bu Yudi yang Mbak Alep itu kan untuk mengajarkan karakter mungkin itu bisa diagendakan 1 bulan sekali, atau bagaimana kita menjaring anak-anak yang berminat. Nanti bisa dikolaborasikan antara anak yang nari jalanan Jawa kemarin kan itu nadanya simpel. Iki ngomong-ngomong mau apa ya, wawasan ke depan begini. Sebenarnya untuk zaman 1 itu sumber dayanya sudah cukup. Namun hanya satu kemauan dan kemampuan itulah yang harus kita tuju. Begitu kita punya sumber daya yang sudah ada, tapi kalau hati kita tidak bergerak, nonsen akan bisa berhasil. Jadi hati dari diri kita mulai. Kita itu punya kemampuan apa? Nah disitulah kita gali. Masing-masing manusia itu punya kemampuan yang berbeda. Mungkin Pak Tohir, Pak Uda dibantu di seksi agama, menggerakkan di sektor agama sana dengan Pak Effendi, muncul beberapa kegiatan. Kemudian di pramuka teman-teman ini kan bisa belajar. Nanti kita giatkan ekstra maupun kurikulernya yang ada di jalan. Begini ya, jadi bagaimana nanti kita, Bapak Ibu, baik buruknya sekolah tergantung kita. Kalau kita kompak, solid, sudahlah mudah kerja itu. Mau berangkat UMTN. Tapi kalau begitu di sekolah masalah, orang-orang nggak bergerak, alah ngapa udah, yes ngomong, apa saya jamin, saya nggak kritik ini bicara apa adanya. Sehingga kemampuan bergerak itu nggak bersama-sama, itu yang menyebabkan. Kalau bersama-sama bergerak semua, enteng sekolah, enjoy, betul. Kepala sekolah kadang-kala juga berpengaruh sekali. Begitu kepala sekolah yang tiap hari menunggui dan tidak beda, betul beda. Kalau ditunggui birosoisin, sungkan. Begitu tidak, udahlah apa. Menjauh. Nah itulah pengaruh-pengaruh. Nanti kalau di kepala sekolah sini baru mungkin betul-betul inovasi. Saya ingin inovasi betul. Kalau saya hanya 39 Pak, 9 amplop selesai. Iya. Mungkin saya hanya bisa ngomong, tapi pengalaman sudah banyak. Nah, tinggal kita menggerakkan potensi sumber daya manusia di sini sudah mampu semua S1. Maka dari itu harapan saya nanti ke depan bagaimana teman-teman yang nanti sekolah yang sudah begitu baik paling tidak kualitas ditingkatkan. Banyak inovasi. Saya sudah senang punya guru bergerak Warni, paling tidak ini memberi wawasan kepada kita
mungkin nanti sebentar lagi Pak Hasan, mungkin sebentar lagi guru-guru yang lain menjadi guru penggerak semua. Saya yakin kita bisa bersaing. Yang pertama adalah kemauan dan kemampuan kita, mau apa tidak. Sumber daya dukung, sumber daya banyak, kalau kita tidak mau bergerak tetap jalan di tempat, tidak ada perubahan. Itu kuncinya. Mungkin itu buat. Terima kasih Jadi, Pak, saya sangat menunggu umpan balik seperti ini Pak. Jadi kalau saya garis bawahi dari pernyataan Pak Nardi itu, pertama itu niat dalam hati, terus sadar kalau kita tuh berkompeten, sadar kemampuan kita. Kalau sudah sadar, bagaimana kita bisa mengabdikan diri pada sekolah kita sesuai kemampuan kita. Pada pertemuan ketiga, membahas tentang diskusi pembagian pemetaan sumber daya di SDN Jambean 1 yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023. Kita setelah diseminasi tentang aset yang telah saya lakukan kemarin, hari ini kita akan memetakan aset yang ada di SDN Jambean 1, karena Bapak Ibu terdiri dari wali kelas, kemudian guru mapel, dan juga sebagai pengurus bareng Pak Handi juga saya mintai bantuan untuk memetakan aset yang ada di SDN Jambean 1. Saya akan membagikan format pemetaan aset terdiri dari 7 aset. Di antara 7 aset ini mana saja yang termasuk aset panjenengan dan jenengan detail, rinci dengan detail itu yang termasuk aset yang jenengan yang ada di kelas panjenengan, atau yang panjenengan ampu atau khusus Pak Handi, aset berupa barang kemudian bangunan dapat panjenengan tulis di sini. Apabila nanti ada yang masih mungkin perlu kita diskusikan, silahkan kita diskusikan. Oke Bapak Ibu, ada yang perlu kita diskusikan lebih lanjut, silahkan panjenengan bisa menghubungi saya. Nanti sesi diskusi tersendiri nanti sendiri-sendiri Bapak Ibu. Sekarang terima kasih Bapak Ibu atas pertemuan kita yang kedua. Kita sudah mendiskusikan tentang pemetaan aset. Ada pertanyaan atau tidak? Monggo kita berdiskusi Bapak Ibu. Pertemuan keempat membahas tentang diskusi hasil pemetaan dan pemanfaatan sumber daya di SDN Jambean 1 yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023. Ada pemetaan aset. Saya mulai pemetaan asetnya dari guru kelas di kelasnya dulu. Monggo, saya ingin mendengar dari perwakilan kelas rendah dan kelas tinggi. Dari kelas rendah mungkin Pemetaan sumber daya SDN Jambean 1 terutama kelas 1. Untuk modal manusianya gurunya sudah S1 dan yang satu masih proses ke S1. Kemudian untuk keahlian dan kompetensi yang dipunyai yang khusus, satu ada yang agak mahir menyanyi, agak yang yang kedua ada yang seni rupa, dan Bu Ririn sudah membuktikan dengan membina Mbak Akila sampai ke tingkat kabupaten dan alhamdulillah pulang membawa piala. Dan yang ketiga, insya Allah kami juga mahir dalam bidang TIK, minimal dasar dan tengah lah. Kemudian untuk siswa kami ada yang berprestasi dalam lomba mewarnai mandiri, juara 1 saat itu. Tapi mungkin bukan di bidang lombanya pendidikan, tapi di swasta. Oh berarti tapi bukan dinas, tapi di dinas, luar ya, dinas. tapi sering ikut seperti itu, Iya. memang ada itu. Tapi Kita punya bibit itu. bagus. Kemudian minatnya dia juga di kesenian mewarna. Untuk wali murid di kelas 1 itu ada paguyubannya dan beliau sangat antusias mendukung, support. Butuh apa Bu, kurang piye Bu untuk anak-anak supaya nyaman, sampai yang terakhir mau diberikan kipas, tapi saya matur, oh tenang, kipasnya sudah difasilitasi sekolah, hanya bersabar. Oke. Selanjutnya untuk modal fisik di kelas kami sudah ada
kursi dan meja jumlahnya sesuai jumlah anak pas, Pak. Karena secara umum kita memang waktu membagi meja dan kursi, kelas 1 pas 36 meja dan kursinya. Kalau untuk guru satu-satu, kondisinya baik dan sedang. Untuk media yang lain di kelas kami ada media gambar Bu, dan ada media LCD atau proyektor walaupun harus motong-motong. Selanjutnya modal fisiknya kami alhamdulillah sudah punya 1 kipas angin, punya papan tulis baru, termasuk modal fisik. Iya dong. Kemudian kami punya papan kreasi untuk hasil karya anak-anak, dan kami punya almari 2, Pak. Yang lain mungkin menyusul. Begitu untuk kelas 1, Bapak Ibu. Terima kasih, dilanjut. Saya akan melaporkan pemetaan aset kelas ya. Oke. Untuk kelas 4 B itu ada lemari 1, 2 lemarinya, yang 1 jelek. Kemudian tempat duduk sudah pas lengkap. Papan tulis masih bagus. Jam dinding ada, kipas angin 3. Ya, yang baru 2. Maaf, ini saya bukannya nepian karena saya pegang bank. Pak, di kelas jenengan saya sudah merasakan Karena panasnya luar biasa. beda sama kelas 6. Ya, para nanti menawi mungkin nyuwun kipas malih, insya Allah lo tumbas malih. Kecuali saya ya. Mudah gak terlalu panas. Niki secara apa mungkin niki kalau laporakan aset, pengadaan aset atau apa tadi sekolah secara umum. Oke. Karena ini saya sudah membeli beberapa barang. Ini tolong bagian Aset, oke. Anu Pak, namanya pengurus barang. Oke. Pengurus barang itu mengopeni, Iya. ya mengurus ya. Ini yang sudah dibeli mulai Januari sampai sekarang, papan tulis 4, kemudian almari 1, kipas angin sudah 10 unit, 2 baru belum saya pasang. Kemudian alat-alat olahraga sudah cukup, dan itu alat yang istilahnya bukan habis pakai, itu nanti tolong yang bagian pengurus barang itu memasukkan sebagai barang, aset barang. Nanti didata, kemudian dilabeli, mengamankan, kan tugasnya pengurus barang mengamankan. Saya hanya tugasnya mengadakan, kan ada yang mengamankan. Mungkin itu yang bisa saya laporkan. Terima kasih. Untuk kursi, kursi untuk kelas 3, Bu Ami, Pak Hasan, mohon maaf, ini masih saya pesankan belum jadi. Saya pesankan 6 kemarin. Itu pun masih mentah Pak Nardi. 120 itu mentah, artinya belum dipintur. Karena kalau dipintur itu satu kursi 180, selisihnya 60. Mending kita belikan pintur 1 kumpluk, kita buat monitor 6 kursi cukup. Kan mahal itu, selisihnya 60. Mungkin itu Mbak Agni yang perlu saya laporkan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Untuk kelas 3 saya melihat bahwa kalau kelas 3 itu secara ruangan memang saya kira belum memasuki kriteria bahwa itu suatu ruangan kelas ya Bapak. Ya semoga kelas 3 kan pakai aula. Semoga YouTube saya nanti dilihat, terus nanti siapa tahu ada RKB yang pakai ya. Jadi mungkin dengan akreditasi kita yang A itu sebenarnya sangat memudahkan kita kalau kita tuh mau mengajukan entah pembangunan dari awal ataupun rehab. Itu yang reakreditasi itu dilihat benar-benar Bapak Ibu. Kemudian setelah kita petakan Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu dan siswa saya yang ini saya perkenalkan itu merupakan pemenang lomba puisi juara 3 sekabupaten
Caca dan sebelahnya itu merupakan Akila juara harapan dua lomba melukis ya, menggambar cerita. Terus dia juga memenangkan lomba TIK pakai Microsoft Paint. Nah, ini merupakan aset yang menurut saya ini sangat bisa dikembangkan lagi. Kalau dari aset manusia itu ada intern dan ekstern. Intern jelas kita tahu. Kalau ekstern itu ternyata bisa jadi kepala desa, itu juga bisa jadi aset. Kita bisa menjadikan kepala desa itu sebagai sumber belajar. Contohnya ketika kelas 4 ada diagram atau struktur organisasi desa. Itu tuh sebenarnya kita bisa gunakan kalau kita mau, kita bekerja sama sana. Tapi ya memang Bapak Ibu, kalau melakukan kolaborasi dengan di luar sekolah itu memang butuh persiapan. Tapi kita bisa kok. Kita bisa. Berikut merupakan hasil pemetaan aset atau sumber daya di SDN Jambean 1. Saya awali dari modal manusia. Terdapat dua modal manusia, yakni secara intern dan ekstern. Yang pertama, dari intern, kepala sekolah berperan sebagai manajerial sekolah. Guru selaku pemimpin pembelajaran di kelas berperan mengoptimalkan pembelajaran dengan berpihak pada murid. Tenaga kependidikan berperan untuk membantu kelancaran administrasi sekolah. Murid memiliki bakat dan minat yang beragam untuk ditumbuh kembangkan, serta wali murid mendampingi murid belajar di rumah. Komite sebagai mitra kerja untuk mengembangkan sekolah dan pengawas sebagai pembina dan pengawas pembelajaran di sekolah. Modal manusia secara ekstern ada kepala desa, yakni menjadi kolaborator dalam pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan desa. Camat menjadi kolaborator dalam kegiatan PHBN, PHBI, dan masalah kependudukan. Tenaga medis berperan untuk membantu melakukan pemeriksaan dan pengawasan kesehatan murid. Polsek berperan untuk membina murid tentang kepemimpinan, penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, dan lain-lain. Modal sosial. Yang pertama, Polsek menjalin kerjasama dengan mendatangkan anggota polisi Kecamatan Keras untuk menjadi narasumber dalam penyuluhan tentang tata tertib lalu lintas dan kenakalan remaja. 2. Puskesmas melakukan perjanjian kerjasama untuk pemberian vaksin, screening kesehatan, penyuluhan tentang organ reproduksi. Desa dalam pembangunan ruang kelas baru secara swadaya dengan memberdayakan masyarakat sekitar. Wali murid menjalin kerjasama dengan wali murid untuk menjadi narasumber dalam materi wirausaha atau materi yang lain. PKK menjalin kerjasama dengan kader PKK bidang pendidikan dalam upaya PPDB SD. Modal fisik, ada bangunan intern, terdapat ruang kelas, aula, musola, perpustakaan, ruang komputer, ruang media, ruang TU, ruang guru, ruang KS, dapur, UKS, gudang, kamar mandi siswa, kamar mandi guru, dan rumah dinas. Bangunan secara ekstern ada pasar, kolam ikan lele, kolam renang, puskesmas, rumah sakit, pabrik gula Ngadirejo, kantor pos, dan bank. Kemudian infrastruktur, ada buku, pojok baca, Chromebook, komputer, jaringan internet, proyektor, LCD, rebana, sound, peralatan olahraga, lokasi yang strategis, gazebo, kursi halaman, rak buku, dan masih banyak lagi. Berikut pemanfaatannya. Ruang kelas yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran, perpustakaan dimanfaatkan untuk kegiatan literasi dan sumber belajar, ruang komputer yang dimanfaatkan untuk pembelajaran berbasis iptek, toilet yang dilengkapi wastafel, kaca yang dimanfaatkan untuk kebersihan dan kerapian, aula dapat dimanfaatkan sebagai tempat pertemuan dan panggung ekspresi murid, kantin yang dapat dimanfaatkan siswa untuk mempraktikkan jual beli. Berikutnya, pasar dapat dimanfaatkan untuk sumber belajar dalam materi kegiatan ekonomi, puskesmas dimanfaatkan sebagai sarana kesehatan dan sumber belajar, kantor pos dimanfaatkan sebagai sumber belajar materi kegiatan ekonomi, kolam renang di Kampung Lele yang berada di dekat sekolahan
dimanfaatkan untuk praktek renang pada mata pelajaran PJOK, pabrik gula Ngadirejo dimanfaatkan untuk sumber belajar pada pembelajaran IPS, bank sebagai sumber belajar dan juga menjadi kolaborator dalam pencairan dana PIP. Manfaat pada infrastruktur, ada akses jalan untuk disabilitas yang dapat dimanfaatkan untuk kelancaran berpindah tempat bagi disabilitas. Media pembelajaran yang dimanfaatkan untuk menstimulus siswa dalam pembelajaran. Adanya peralatan olahraga dimanfaatkan untuk praktek PJOK dan pembiasaan olahraga bagi guru dan murid. Lokasi sekolah yang strategis, yakni berada di pinggir jalan provinsi, dapat memberi manfaat dengan kemudahan dalam akses moda transportasi. Gazebo selain untuk berteduh juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk membaca di luar ruangan. Laptop dan Chromebook, komputer jaringan internet dapat menunjang pembelajaran dan administrasi. Modal politik. Adanya kewenangan KS untuk membuat kebijakan pada pihak warga sekitar yang menjual makanan dan minuman di kantin sekolah dengan kesepakatan bersama. Pengajuan bantuan dinas dengan kewenangan tersebut, maka sekolah dapat memanfaatkan dengan mengajukan bantuan baik pembangunan, rehab maupun hibah sarpras. Pemakaian baju khas Kediri sebagai kewenangan Bupati Kediri tentang penggunaan baju khas Kediri serta penggunaan bahasa Jawa, maka dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pembelajaran SBDP dan bahasa Jawa. Pemberian beasiswa partai politik dengan kewenangan yang ada, maka sebagai guru dapat memberikan rekomendasi nama untuk mendapatkan beasiswa aspirasi tersebut dan dimanfaatkan untuk kelancaran siswa. Pada modal agama dan budaya, adanya musola di sekolah juga dimanfaatkan warga sekitar sehingga sering dilaksanakan sholat berjamaah. Pemanfaatannya juga untuk pembiasaan siswa dalam sholat berjamaah. Adanya takmir musola yang berasal dari warga sekitar yang mahir dalam rebana dimanfaatkan untuk membina ekstrakurikuler rebana. Kemudian wilayah yang dekat dengan sanggar sehingga siswa dapat mengikuti kegiatan sanggar tari, masuk dalam paguyuban jaranan, dan mengikuti karawitan. Modal lingkungan alam. Terdapat kebun yang berada di belakang sekolah. Ini dapat dimanfaatkan untuk praktik menanam tanaman yang hasilnya nanti akan dapat diolah dan dijual. Sungai yang ada di samping sekolah dapat dijadikan sumber belajar bagi siswa tentang materi lingkungan alam dan buatan. Sawah, adanya sungai di samping sekolah dapat dijadikan sumber belajar untuk materi lingkungan alam dan buatan. Lokasi strategis dengan letak yang strategis berada di pinggir jalan dapat mempermudah akses transportasi. Berikut adalah modal finansial yang ada di SDN Jambean 1. Yang pertama dari bantuan operasional sekolah sebagai operasional kebutuhan sekolah. Sumbangan sukarela dari paguyuban wali murid ini digunakan untuk menambah prasarana kelas, misalnya kipas angin, sajadah, printer, dan lain-lain. Bantuan afirmasi dari pemerintah sebagai penunjang pembelajaran, misalnya mendapatkan Chromebook untuk pembelajaran, router, menambah kelancaran jaringan internet, dan lain-lain. Laba dari Kopsis dana digunakan untuk dana praktik siswa yang tidak tercover dalam Arkaspos. Terima kasih, sampai jumpa pada aksi nyata selanjutnya.